teman-teman semua, selamat datang di kanal YouTube saya. Kita kembali lagi untuk bersama-sama saling berdiskusi mengenai materi K3. Semoga materi yang saya berikan ini nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengikuti rekrutmen di suatu perusahaan maupun teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi CPNS maupun teman-teman mahasiswa yang memerlukan materi ini. Semoga bisa membantu gitu ya. Nah, untuk materi sekarang ini kita akan membahas mengenai FRSKB CPNS Jabatan Pelaksana Analis Kesehatan Kerja tahun 2019. Kalau yang video sebelumnya ini dia membahas mengenai definisi K3. Tapi untuk yang sekarang kita juga masih materi K3 secara umum ya, tapi kita akan lebih luas lagi membahasnya yaitu mengenai tujuan, mengenai ruang lingkup dan lain-lain yang keluar di soal SKB CPNS tahun 2019. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah tentang tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 Ayat 1, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini merupakan dasar ya dari pelaksanaan K3 di Indonesia gitu. Nah, K3 dimaksudkan untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan, B. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, C. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan. Nah, untuk poin C ini bisa kita ketahui bahwa di setiap perusahaan pasti disediakan rambu untuk jalur evakuasi, kemudian rambu untuk titik kumpul, kemudian ada langkah-langkah ketika terjadi keadaan darurat, baik itu kebakaran maupun gempa bumi, kayak gitu. Nah, biasanya di perusahaan juga ada simulasi mengenai keadaan darurat itu minimal 1 tahun sekali ya. Nanti akan dibahas di undang-undang lain, perundang-undangan lain seperti Permenaker dan lain-lain nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, untuk D memberi pertolongan pada kecelakaan, yang E memberi alat pelindung diri pada pekerja, F mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran. Untuk F ini berarti dia mengenai faktor fisik ya, faktor fisik dan faktor kimia karena di sini juga ada asap, ada uap, ada gas gitu ya. Terus untuk G mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. Yang H memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. I menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik, J menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, K memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, L menerapkan ergonomi di tempat kerja, M mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang dan barang, N mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, O mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, P mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, Q menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Nah, untuk yang definisi K3 materinya kan saya garis bawahi yang bisa dihafalkan secara mudah kan. Nah, kalau ini karena dia sudah berbentuk poin dan kalimatnya juga sudah cukup singkat, makanya saya menyarankan teman-teman untuk lebih mudah dihafalkan yaitu dengan mendengarkan video ini secara berulang, diulangi secara terus-menerus setiap hari sampai terekam di kepala gitu ya. Atau dibaca secara berulang kali, lebih dari 1 kali pastinya. Oke, gitu. Kita lanjut. Nah, ini menurut Tarwaka tahun 2015, K3 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia, dan moral agama. Kemudian, menurut Sumakmur tahun 1992, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja, serta menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, dari dua ahli ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan K3 itu yang utama adalah perlindungan kepada tenaga kerja, yaitu yang menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan untuk menjamin kesejahteraan manusia di kehidupan selanjutnya gitu ya. Kemudian ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja ini kemarin juga keluar di soal ujian SKB. Kemarin saya juga sempat mencari-cari
teori mana yang paling benar gitu ya. Cuma saya belum menemukan yang benar-benar menyebutkan bahwa ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja ini gitu. Itu belum ada, saya susah. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menemukan atau sudah pernah mempelajari boleh tulis di kolom komen bawah. Kalau saya kemarin membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, nah di situ secara dirangkum itu aspek K3 atau ruang lingkup K3 yang perlu pengawasan, perlu diperhatikan itu adalah tenaga kerja, lingkungan kerja, serta pekerjaan atau proses atau metodenya. Gitu ya, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu ada beberapa pasal yang dia konsen terhadap tenaga kerja, yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja, kalau nggak salah pasal 12. Kemudian lingkungan kerja itu dia harus bagaimana lingkungan kerja itu, apakah dia harus aman, harus seperti apa, terus kemudian siapa yang wajib untuk mematuhi apa yang ada di lingkungan kerja gitu, ada di pasal 13. Kemudian kewajiban dari si pengusaha juga ada di pasal 14. Kemudian apa bahaya yang ada di tempat kerja, terus apa yang perlu disampaikan kepada si pekerja ini juga ada di pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi dari semua yang ada di undang-undang tersebut saya rangkum, itu ada 3 poin ini yang menjadi ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Nah, kemudian pengertian keselamatan kerja kemarin sudah dibahas juga di video definisi K3. Di sini ada Sumakmur 2001, kemarin juga sudah saya masukkan. Nah, di sini ada tambahan, ada Sumakmur di bukunya yang tahun 2009, ini diperbarui ya. Keselamatan kerja merupakan upaya perlindungan yang ditujukan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, serta melindungi keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut, dan melindungi keamanan peralatan dan sumber produksi agar selalu dapat digunakan secara efisien. Ini penting juga ya untuk dihafalkan karena siapa tahu SKB tahun-tahun berikutnya nanti akan keluar ya kan. Kita nggak tahu karena serandom itu untuk soal SKB yang nanti akan keluar gitu ya. Terus menurut Sumakmur, keselamatan kerja itu bertalian dengan 1. Mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Ini berkaitan juga dengan ruang lingkup keselamatan kerja ya. Ini ada mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan atau metode. Jadi nanti kalau keluar apa ruang lingkup keselamatan kerja gitu. Nah, ini salah satu dari ini ya. Oke, kemudian adalah hygiene perusahaan dan kesehatan kerja atau Hiperkes. Di sini saya mengutip dari Sumakmur di bukunya yang terbaru. Saya punyanya tahun 2013. Nah, tujuan utama Hiperkes itu apa aja? Itu ada 2. Yang pertama ini sudah saya underline, saya beri warna merah yang mudah untuk dihafalkan, yaitu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja seoptimal mungkin yang dimaksudkan untuk menyejahterakan tenaga kerja. Bisa dilihat ya kalimatnya secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang berlandaskan kepada perbaikan daya kerja dan produktivitas faktor manusia dalam produksi. Jadi ada 2 tujuan utama ya. Yang pertama menyejahterakan tenaga kerja, kemudian yang kedua adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Sifat-sifat hygiene perusahaan. Nah, sasaran dari hygiene perusahaan itu adalah lingkungan. Ingat, kalau hygiene itu sasarannya lingkungan, dia bersifat teknis teknologis. Sedangkan kalau sifat-sifat kesehatan kerja, sasarannya adalah kesehatan manusia, dia bersifat medis atau kesehatan. Tujuan kesehatan kerja sendiri, dia mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja, dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Oke, bisa diamati sendiri ya yang diberi warna merah dan di underline. Itu biar gampang untuk dihafalkan.
Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari lingkungan kerja, beban kerja, dan kapasitas kerja. Lingkungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 didefinisikan sebagai aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor kimia, fisika, biologi, ergonomi, psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Oke, dari teman-teman semua pasti sudah familiar dengan definisi lingkungan kerja ya. Kemudian kemarin di soal SKB juga keluar definisi dari beban kerja dan kapasitas kerja. Di sini kedua definisi beban kerja dan kapasitas kerja ini dibuat rancu ya kemarin, jadi mungkin kebingungan gitu. Nah, ini beban kerja kalau menurut Mas Kati dalam Tarwaka tahun 2015 dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan pekerjaan yang harus dihadapi. Jadi suatu perbedaan dari kapasitas si pekerja ini dengan kuantitas pekerjaannya, jumlah pekerjaan atau jumlah dari berapa berapa produk yang harus diselesaikan gitu. Itu namanya beban kerja. Nah, kalau kapasitas kerja itu adalah kemampuan seseorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu medan kerja tertentu. Itu menurut Sirait tahun 2001 di jurnalnya Sirait. Oke, jadi beda ya beban kerja sama kapasitas kerja. Kalau beban kerja itu dia suatu perbedaan antara kapasitas dan pekerjaannya. Kalau kapasitas itu adalah suatu kemampuan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gitu ya. Kemudian arti dan makna lambang pada bendera keselamatan dan kesehatan kerja kemarin juga keluar. Di sini saya mengambil dari sumbernya Kemenaker nomor 1135 tahun 1987 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk lambangnya palang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau di atas dasar putih, seperti yang ada di background ya. Nah, arti dan makna lambangnya, palang itu bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja, roda giginya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, warna putih dari bendera berarti bersih dan suci, warna hijau di lambangnya itu berarti selamat, sehat, dan sejahtera, serta jumlah gerigi roda yang ada 11 itu dia berarti 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, ilmu-ilmu yang menjadi dasar K3 di sini saya menyesuaikan dengan program studi saya waktu kuliah sama beberapa FKM yang dia ada jurusan K3-nya. Jadi saya sesuaikan gitu apa aja yang sekiranya berkaitan dengan K3 atau menjadi dasar ilmu-ilmu yang menjadi dasar K3 gitu ya. Yang pertama adalah ilmu kesehatan kerja. Dia berisikan anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan lain-lain gitu ya. Dia lebih ke kedokteran ya kan. Kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada ilmu kesehatan kerja, adanya ilmu kedokteran, mungkin teman-teman bisa pilih itu. Kemudian ada teknik keselamatan kerja, teknik industri, kimia, fisika kesehatan, psikologi organisasi dan industri, ergonomi, epidemiologi, biostatistik, manajemen K3, toksikologi industri, hygiene dan sanitasi industri, serta sistem manajemen lingkungan. Di sini biasanya sistem manajemen tuh termasuk ISO ya. ISO, OSAS gitu. Terus kemudian kimia tuh dulu seingat saya dapat dasar-dasar kimia gitu. Untuk mungkin teman-teman penguji keselamatan dan kesehatan kerja nanti bakal ada soal-soal kimia ini sedikit ya di soal. Mungkin gitu ya. Untuk selanjutnya, nah ini kemarin saya dapat soal ini di soal SKB, apa dampak K3 bagi keluarga? Ini ada beberapa pilihan yang saya ingat. Yang pertama adalah ekonomi keluarga terjamin, yang B ekonomi keluarga terjaga, C ekonomi keluarga terpenuhi, D keluarga tenang dan nyaman, E keluarga selamat. Nah bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti SKB, nah gambaran soal SKB kayak gini. Jadi pilihan gandanya itu hampir sama, jadi bikin rancu gitu ya. Nah, saya belum mendapatkan teori yang mengatakan dengan jelas, dengan sejelas mungkin bahwa jawabannya adalah A gitu ya. Tapi saya membaca ada beberapa sumber yang menuju ke sana gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu jawabannya A, karena bila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka akan mengakibatkan penderitaan bagi tenaga kerja dan keluarganya.
Karena tidak semua pengusaha atau perusahaan mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, sehingga menganggap bahwa semua telah ditanggung asuransi, sedangkan kenyataannya belum semua ditanggung oleh asuransi, yang kemudian mengakibatkan keluarga akan mengeluarkan biaya tambahan demi pengobatan dan perawatan. Jelas itu akan merugikan keluarga sendiri yang tadinya biaya digunakan untuk misalnya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk pendidikan, tapi ternyata dikeluarkan malah untuk proses perawatan gitu ya. Nah, maka dari itu kecelakaan kerja dan PHK harus dicegah sedini mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, kinerja dapat meningkat lalu produktivitas meningkat sehingga keselamatan dan kesehatan karyawan terjamin. Nah, ketika keselamatan dan kesehatan karyawan terjamin, jelas ekonomi dari karyawan sendiri itu terjamin karena apa? Produktivitas meningkat, kemudian kesejahteraan karyawan juga meningkat, keluarganya pun juga ikut sejahtera gitu kan. Jadi bisa dibilang bahwa ekonomi keluarga terjamin. Itu menurut saya. Gimana kalau menurut teman-teman semuanya? Apakah sepakat atau ada pendapat lain? Silakan ditambahkan di kolom komen. Jangan lupa untuk dituliskan sumbernya dari buku mana atau dari jurnal mana gitu ya. Oke. Itu aja materi kali ini. Untuk materi selanjutnya nanti akan terus saya tambahkan FR-FR yang lain. Saya juga menggali-gali dari teman-teman saya juga yang sedang mengikuti CPNS serta dari sumber-sumber lain yang bisa menjadi referensi gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.